bagi saya konsep hukuman seumur hidup itu dan mencabut semua hak-hak politiknya. Ya, memilih maupun dipilih dia cabut. Saya titip juga ya, saya titip ini untuk supaya Pak Prabowo, kita di belakang Pak Prabowo kok. Siap. Karena dia orang tegas juga. Kan tinggi ilmu, tinggi pengabdian kan. Ya, saya kira kalau itu dikaitkan dengan filsafat ilmu menarik. Tinggi iman itu kan ontologisnya, hakikat. Hakikat orang-orang beriman yaitu taat pada perintah Allah. Taat pada firman, taat pada kitab sucinya. Hakikat itu. Karena hanya dengan cara seperti itu dia bisa menjadi manusia yang memang berketuhanan, bermartabat, ya. Halo pemirsa semua, selamat datang kembali di Asa Podcast. Hari ini kita kedatangan guru besar Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Indonesia. Beliau adalah senior kita, yaitu adalah Profesor Dr. John Firis. Oke, hari ini beliau adalah seorang dosen dari Universitas Kristen Indonesia, dan kehadiran beliau, terima kasih Prof sudah bisa hadir di Asa Podcast pada hari ini. Kita sangat bergembira ini Prof. Ya, terima kasih juga. Ya, baik. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kita akan sedikit bercerita tentang CV dari narasumber kita. Pertama, beliau sebagai Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2001 sampai 2003. Kemudian anggota Komisi Konstitusi MPR RI 2003. Baru kemudian anggota DPD RI, MPR RI tahun 2009 sampai tahun 2019. Baru Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Baru kemudian Ketua Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Baru kemudian anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI tahun 2020 sampai pada tahun 2029. Dan yang terakhir, beliau adalah Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI tahun 2027 sampai tahun 2027. Nah, itu adalah company profile dari senior kita pada hari ini. Ya, senior, hari ini kita akan membahas bicara tentang mengurai benang kusut korupsi di lingkaran aparat penegak hukum. Karena 1-2 minggu ini senior, suasana Indonesia ini agak gejolaknya agak tinggi nih senior, bicara tentang aparat penegak hukum. Kalau kita bercerita bahwa di kejaksaan nih baru nih ditangkap ex Jampitsus, baru kemudian di kepolisian ini BGN, bahkan di hakim juga banyak juga ini yang kena suap. Ini artinya nampaknya ada yang salah terhadap sistem kah, atau memang kepribadian person aparat penegak hukum itu yang agak sedikit mulai berkurang. Karena melihat berbagai korupsi yang menjerat oknum aparat penegak hukuman belakangan ini, kira-kira menurut senior, potret penegakan hukum kita saat ini apa sih, sehingga mereka semua dengan kekuatan di aparat penegak hukum kok mereka harusnya melindungi, menjaga masyarakat dan memberikan contoh, tapi malah mereka lah yang melakukan tindak pidana korupsi itu senior. Ya, bangsa ini terutama elit politik ya, elit pemerintahan, tidak banyak belajar dari sejarah bangsa-bangsa lain di dunia. Prancis itu rejimnya jatuh karena korupsi yang dilakukan oleh raja, istrinya dan anak-anaknya. Ferdinand Marcos di Filipina, rejim itu runtuh karena korupsi. Di Korea sama juga, ya. Di berbagai negara, ya, rejim itu runtuh karena korupsi. Di Indonesia kita sudah mengalami itu pada zaman Orde Baru, ya. Korupsi, kolusi, nepotisme itu tidak bisa dibendung, sehingga akhirnya hukum alam yang berlaku, hukum kodrat yang berlaku, ya, masyarakat menuntut Soeharto harus diberhentikan, dicabut kekuasaannya.
Dan muncullah reformasi yang merupakan kontra dari hegemoni dan monopoli. Hegemoni politik, monopoli dalam bidang ekonomi pada waktu zaman Orde Baru. Dan berhasil reformasi itu. Ya, kita jatuhkan, saya sebutkan kita artinya semua bangsa, elemen bangsa bersatu untuk bagaimana menjadikan rejim Orde Baru itu musuh bersama. Dan daripada di-impeach, karena tekanan mahasiswa dan Dewan Guru Besar pada waktu itu, ya bukan militer, ya, bukan militer, bukan partai politik, Oke. tapi mahasiswa, Dewan Guru Besar, dan civil society, ya memaksa sedemikian rupa, akhirnya dia mengundurkan diri di istana. Tidak berani melakukan pengunduran diri itu di Senayan karena sudah diserbu oleh mahasiswa. Saya kebetulan berasal dari kampus perjuangan UKI. Waktu itu saya baru ya dosen S1 biasa. Mahasiswa saya itu Saur Siagian, Adiana Pitupulu, Henry Jayadi, ya semua itu, Thomson Situmeang yang sekarang dekan Fakultas Hukum UKI, itu mahasiswa saya semua. Saya perintahkan mereka itu naik ke truk, 3 truk itu. Saya absen nama-nama mereka. Oke. Kalau tidak ikut ke Senayan, saya tidak luluskan. Karena ini pendidikan politik. Akhirnya semua ikut dan saya kasih A. Seru juga, jadi yang ikut demo dikasih nilai A. Karena itu pendidikan politik yang tidak pernah saya dapat. Oke, baik. Ya toh? Dan puji Tuhan, ya syukur alhamdulillah saudara-saudara, akhirnya Soeharto tidak bisa menahan gencaran politik dari civil society, dia mengundurkan diri di Istana Presiden. Lantas muncul rejim baru, rejim reformasi, yang mencoba untuk melakukan reformasi struktural. Ya, ganti pemerintahan dengan pemerintahan baru, dan ganti undang-undang dasar dengan undang-undang dasar yang hasil amandemen. Jadi reformasi struktural hanya yang dicapai. Kita gagal dalam melakukan reformasi kultural, ya, reformasi kultural. Di zaman Orde Baru ada korupsi, ada. Tapi di zaman sekarang ini, era reformasi ini, rejim reformasi ini, korupsi itu ratus kali lipat dari zaman Orde Baru. Merajalela jadinya. Ya. Merajalela. Saya hidup di zaman Orde Baru, ya, saya hidup dan besar di sana. 1 tahun itu kita tunggu, capek sekali untuk muncul lagi kasus korupsi. Capek kita nunggu siapa yang korupsi lagi ya. Tapi sekarang setiap jam Pak, seperti air menetes saja mengalir atau sungai mengalir, korupsi di mana-mana, terjadi di mana-mana. Ya, tidak saja di tubuh pemerintahan negara, birokrasi pemerintah, tapi juga di organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Ya. Tidak saja di lembaga eksekutif, tapi di lembaga legislatif. Tidak semata-mata di lembaga eksekutif yang memang mereka mengelola keuangan negara. Tapi yang paling banyak hati kita semua, terutama saya ya, korupsi pada pusat kekuasaan yudikatif, hakim. Atau pada lembaga-lembaga penegakan hukum. Jaksa, hakim, polisi, KPK. Barangkali di seluruh dunia yang paling banyak itu Indonesia punya badan ini. 4. Tapi kenapa korupsi tidak bisa dibendung? Mereka saudara, ya rejim yang dulu itu, awal rejim reformasi itu, mereka lupa bahwa kalau tidak melakukan reformasi kultural, sebagai apapun struktur yang kita rubah itu juga tidak mungkin akan berjalan dengan baik. Oke, baik. Ya. Nah, misalnya muncul struktur baru
Saya ada di situ. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, KPKPN, sebelum KPK dibentuk. Sebelum KPK dibentuk ya, Senior? Iya. Itu dibentuk oleh pemerintah Gus Dur. Kita 31 orang. Fit and proper test di Komisi 3. Saya satu di antara sekian orang, dari 31 orang itu yang diterima dan di-SK-kan oleh Gus Dur. Ya. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Kami hanya memeriksa, bukan menyidik. Itu memeriksa aparat penegak hukum dan penyelenggara negara semua pejabat negara dari pusat sampai daerah. Oke. Bupati, gubernur, semua kita periksa. Ya. BUMN, BUMD, semua kita periksa. Menteri, saya justru memeriksa itu Ibu Megawati sebagai Wapres. Oh, Senior pada waktu itu memeriksa beliau? Iya. SBY sebagai Menko Polhukam. Ya. Saya periksa mereka semua. Ya, kebetulan saya di subkomisi eksekutif. Oke, baik. Nah, jadi hanya itu yang berhasil. Tapi kulturnya memang tetap kultur korup yang diwarisi dari Orde Lama itu, Orde Baru itu, dan sampai sekarang dia beranak pinak sampai Orde Reformasi ini. Ya. Nah, maunya sebetulnya pada waktu itu saya mengusulkan ketika kita membahas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 pada waktu itu di ujung-ujung pembubaran KPKPN itu, saya mengusulkan pada waktu itu sebaiknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh, KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, berdasarkan Undang-Undang 2019 kan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya mengusulkan pada waktu itu nomenklaturnya harusnya, saudara-saudara sekalian, Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Artinya ada pencegahannya juga. Pencegahan dulu. Ya. Itu seperti pasien ya. Sebaiknya kita mencegah orang daripada dia sakit lalu kita memberantas penyakitnya. Bisa mati dia. Uangnya besar dibutuhkan. Dia sedia payung sebelum hujan, begitu, Prof. Ya. Jadi kalau kita mencegah itu bisa berhasil 90%. Mungkin korupsi cuma tinggal 10%, Pak. Tapi rupanya tidak bisa. Ada sekelompok manusia di Republik ini yang kepingin untuk dibuat abu-abu, visi misi program regulasi itu dibuat abu-abu supaya ada corruption by design, mendesain undang-undang apapun namanya, terutama di dalam bidang pertambangan, kehutanan dan sebagainya itu ada celah-celah untuk orang bisa melanggar hukum itu, undang-undang itu. Misalnya saja begini, ya. Sudah ada undang-undang lingkungan hidup untuk tidak boleh diberikan izin usaha pertambangan. Oke. Saudara-saudara sekalian, di daerah kepulauan pulau-pulau kecil, pesisir pantai dan lereng-lereng bukit. Ya, itu undang-undang lingkungan hidup. Tapi bisa dilanggar. Bisa dilanggar oleh bupati yang memberikan izin pada waktu itu, menteri yang memberikan izin pada waktu itu. Ya modal kan dari luar negeri semua nih. Betul. Nah, saya masih ingat satu wawancara yang dilakukan pada satu stasiun televisi ketika menanyakan Menteri SDM kita, Pak Bahlil yang terhormat. Nah, dia mengatakan bahwa saya jadi menteri, izin itu sudah diberikan. Ya toh? Ya, sebelum saya jadi menteri, izin itu sudah diberikan. Nah, saya timpali dalam diskusi di luar itu, di luar pemerintahan itu. Lalu sebetulnya Anda sebagai menteri harus mencabut izin itu. Iya, karena dia punya hak untuk mencabut izin. Karena itu diatur dalam undang-undang. Betul. Nah, itu tidak dilakukan. Itu baru satu contoh loh. Untuk mencegah sebenarnya kan. Kalau mencegah kan begitu. Jadi saya kira budaya korupsi itu sudah sulit untuk kita berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu. Apakah reformasi atau revolusi mental yang begitu masif
supaya bangsa ini bukan menjadi bangsa korup ya, tetapi menjadi anak-anak bangsa yang memang memiliki landasan etik moral spiritual yang kuat ya. Ada etika pemerintahan yang baik ya toh, etika politik yang beradab untuk mereka tidak menggunakan negara ini untuk memperkaya diri. Saya kira di situ, Saudara Ral. Oke, baik Prof. Menarik sekali, ternyata kan sudah sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan reformasi, ini korupsi ini selalu ada. Tapi memang di Orde Lama dan Orde Baru, tingkat keseringan lah, bisa aku bilang ya Prof, tingkat keseringan untuk melakukan korupsi itu tidak sebegitu banyak dengan zaman sekarang pasca reformasi. Tadi Prof bilang bahkan seperti air mengalir. Jadi bahkan setiap minggu bisa jadi korupsi, bahkan itu di pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan di pusat. Kan itu Prof. Bahkan kalau kita melihat sekarang sebenarnya di kehidupan sosial bermasyarakat, ternyata banyak juga sekarang masyarakat kita ya sudah acuh tak acuh juga sih Prof. Karena sudah bergelisah dia nih sama pemerintah lah kita bilang, dalam hal ini aparat penegak hukum, karena melihat bahwa ya kita negara hukum ini Prof, jelas di Undang-Undang Dasar kan, harusnya kalau kita negara hukum tertulis apa yang sudah kita sepakati itu harusnya kan ditaati dan diturutin. Kalaupun memang seseorang melakukan tindak pidana korupsi ya jalankan prosedurnya, jangan sampai putusannya diamputasi supaya yang harusnya 10 tahun jadi 5 tahun. Nah, sehingga kita melihat ini secara sosiologi hukum, Prof. Ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan kenyataan kehidupan sosial di masyarakat itu berbanding terbalik, Prof. Bahkan kita bilang, ya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal kalau ke bawah sebenarnya sasarannya tidak ada. Sebenarnya harusnya tajam ke atas. Karena apa? Aparat penegak hukum, pemerintah baik di eksekutif, legislatif, ini harusnya itu yang harus kita pantau. Tadi Prof sudah singgung, bahkan ada 4 lembaga nih, kepolisian, kejaksaan, hakim, dan KPK, tapi tingkat korupsinya ini setiap hari semakin tinggi. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang secara kapasitas di pemerintahan cukup besar ini Prof. Jadi kalau menurut Prof, kira-kira akar masalah utama mengapa praktik korupsi begitu rawan terjadi di lingkungan atau lingkaran aparat penegak hukum? Harusnya kan dia tadi seperti saya sampaikan tadi Prof, mencontohkan. Tapi kok dia malah mempraktikkan hal yang tidak perlu untuk dicontohkan? Kira-kira apa masalah utamanya di mereka itu Prof? Ya, tidak saja kepastian hukum itu kita butuh. Itu sudah pasti. Kepatuhannya, ketaatannya kan kepastian hukum itu. Kepastian juga dalam penegakan. Tapi ada dua komponen utama juga selain kepastian hukum itu, yaitu keadilan dan budaya hukumnya. Yaitu legal culture-nya. Oke. Gitu. Ya, legal structure-nya gitu ya. Struktur lembaga-lembaga penegakan hukum itu, hakim, jaksa, polisi, KPK dan seterusnya itu ya. Belum juga ada di setiap kementerian itu ada inspektorat, kan begitu, ya. Belum juga ada di parlemen itu ada fungsi pengawasannya terhadap bagaimana keuangan negara itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mensejahterakan dan meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat, ya toh. Jangan dicuri. Jangan dikorupsi oleh para pejabat. Begitu. Jadi kepastian hukum memang ketaatan atau kepatuhan itu perlu konsisten terhadap norma-norma hukum yang berlaku, tertulis maupun tidak tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak memiliki legal culture yang baik seperti zaman Orde Baru dan Orde Lama. Oke, baik. Orde Lama saya masih SD, Orde Baru itu saya sudah SMA ya gitu ya. Jadi keteladanan para pemimpin itu cukup kuat sehingga bawahannya untuk melakukan korupsi mereka enggan. Sekarang terbalik Pak. Sekarang terbalik. Ya, pucuk sentrum kekuasaan itu. Mereka itulah yang mempraktekkan perilaku koruptif untuk mencuri uang negara. Jaksa Agung muda bidang tindak pidana khusus. Ya toh? Ya, yang lagi marak sekarang ini juga itu Prof. Ya, staf tinggi Mahkamah Agung RI.
Yang simpan itu dolar-dolar dan emas batangan Emas itu. batangan. Ya toh? Ya bagaimana itu? Kalau memang pusat-pusat kekuasaan tidak memiliki kemampuan etik, moral, dan spiritual, tidak menunjukkan keteladanan yang baik, bagaimana? Sehingga saya berkesimpulan bahwa terjadi krisis keteladanan, krisis identitas, ya, sehingga rapuh itu etik dan moralitas mereka sebagai pejabat negara dan pemimpin bangsa ini, sehingga korupsi itu dilakukan secara struktural. Ya, kalau hakim di tingkat Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung melakukan korupsi, ya bagaimana hakim pengadilan negeri pasti. Ya pasti mencontohkan, karena sudah ada yang mencontohkan, Prof. Kan begitu. Ya, jadi ikan tuh busuk dari kepala kan, Saya. turun ke ekor. Air itu keruh dari hulu, baru ke hilir. Hilir. Nah begitu. Atasan harus memberikan contoh yang baik. Jangan korupsi lah. Ya, dimanapun juga. Apakah di lembaga gereja, lembaga keumatan lain juga, ya harus memberikan teladan bagi struktur yang di bawahnya itu. Ya, dengan cara seperti itu saya kira kita bisa mencegah ya eskalasi korupsi yang begitu besar ya dan mengerikan, saudara-saudara. Ya, kalau ini tidak dibenahi ya, saya kira bangsa ini akan runtuh. Ya, saya kira demikian, Ral. Oke, baik Prof. Artinya aparat penegak hukum ini kenapa dia melakukan sesuatu tindakan korupsi ini secara spiritual dan etik, dan yang tadi Prof sampaikan sudah terdegradasi lah, Prof. Artinya perlu pertanyaan sebenarnya, Prof. Maksudnya kan mereka ini kan masuk ke dalam aparat penegak hukum ini kan tidak hanya dibentuk oleh 1-2 hari sebenarnya. Tidak hanya dibentuk secara pendidikan juga, tapi secara etik, dan yang paling kuatnya itu ada sebenarnya secara spiritual, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Terkhusus dia tidak akan melakukan penyelewengan lah terhadap tugas dan jabatannya. Itu yang kita berharap sih sebenarnya, Prof, kan begitu. Namun hal ini yang perlu kita sorotin kembali itu adalah, Prof, karena turunnya integritas mereka, turunnya integritas aparat penegak hukum ini membuat indeks persepsi bahwasanya korupsi dan bicara tentang kepercayaan masyarakat pada umumnya ini kepada aparat penegak hukum dan kepada hukum ini sudah tidak mempunyai harapan lah. Kalau bisa kita bilang sudah hilang jalan lah, Prof. Gelap lah dia melihat ini. Terserahlah apa yang mau kalian lakukan, yang penting kita masyarakat masih bisa makan segala macam. Nah, kira-kira Prof nanti dengan runtuhnya, apakah runtuh tidak aparat penegak hukum ini dengan beberapa oknum yang melakukan tindak pidana korupsi sehingga dia tidak mampu untuk memberikan kepercayaan kepada publik. Karena melihat sekarang, Prof, Polri banyak nih menangkap kasus-kasus korupsi, baru kemudian jaksa juga banyak nangkap kasus korupsi bahkan miliaran dan triliun rupiah. Itu bukti mereka untuk meyakinkan ke publik bahwasanya kita bekerja berdasarkan aturan dan memang tepat sasaran. Siapapun yang melakukan korupsi kita tangkap. Nah, tapi kesininya kan, Prof, tadi Prof bilang bahkan banyak sudah dari zaman ke zaman melakukan tidak korupsi. Bagaimana caranya nanti untuk mengembalikan kepercayaan terhadap publik, Prof, para penegak hukum ini? Ya, saya kira mungkin Pak Prabowo perlu meninjau ulang komposisi kementerian kita di kabinet ya. Dan kesalahan ini kita tidak mungkin berikan semuanya kepada Pak Presiden untuk mengatasinya sendiri, itu mungkin. Ya, dia harus mengangkat orang-orang yang menjadi menteri atau pembantunya itu harus diperiksa luar dalamnya, lahir batinnya diperiksa. Jangan diangkat besok korupsi, ganti lagi, diangkat lagi. Oke. Tidak bisa. Zaman Soeharto tidak begitu. Artinya kalau sudah korupsi dia tidak diberikan lagi jabatan apapun. Cabut hak politik. Cabut langsung. Untuk menjadi apapun. Cabut. Itu bagus itu, Prof, kalau dilakukan itu. Ya harus. Ya.
Saya dengar tidak lama lagi terjadi reshuffle kabinet setelah ini. Setelah kasus yang Heboh. Iya betul. Asuransi ABRI, Asabri, Jiwasraya, itu belum dibongkar semua itu. Kalau dibongkar semua tuh hancur lebur. Nah, undang-undang perampasan aset sejak 2002, sudah 23 tahun. 23 tahun sejak SBY menjadi presiden. Ya. Sampai sekarang kemarin itu dibahas oleh DPR. Ya, karena kebetulan Ralen pernah ikut juga RDP Undang-Undang Perampasan Aset. Iya. Itu karena desakan masyarakat. Harus barang ini harus sudah disahkan 5 tahun lalu. Zaman Jokowi itu sudah harus disahkan itu. 10 tahun Jokowi tidak. 10 tahun juga SBY hanya lahir pada zaman SBY, tapi sampai dia turun tidak disahkan undang-undang itu, tidak dibahas. Ya kalau tidak dibahas sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 kita, dalam hal kegentingan yang memaksa, ya, Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu tentang perampasan aset. Ya, tindak pidana korupsi. Oh, karena Presiden punya hak prerogatif untuk mengeluarkan itu ya, Prof? Pasal 22 Undang-Undang Dasar 45. Itu kewenangan atributif dari konstitusi. Kenapa tidak dilakukan itu? Tapi sekarang dibahas lagi. Mereka ini kan test the water. Mungkin membahas itu lalu melihat perkembangannya bagaimana. Kalau memang terlalu kencang, mungkin sesegera mungkin disahkan undang-undang itu. Kencang tekanannya ya. Betul. Tapi kalau mereka ulur-ulur waktu lagi, itu berbahaya. Sangat berbahaya, Pak. Yang pertama. Yang kedua sebetulnya, tadi metafora pedang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya kita antitesis saja. Tajam ke atas, tajam ke bawah. Dua-duanya harus tidak pandang bulu. Oke. Yang menarik. Tidak pandang bulu. Ya, jadi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum. Persis. Imparsialitas, kesetaraan itu. Sama di hadapan hukum itu. Bersalah ya dihukum, sanksinya harus diberikan. Supaya apa? Supaya hukum itu punya wibawa. Kewibawaan hukum itu. Ya, orang tunduk pada hukum, bukan tunduk pada politik. Betul bahwa hukum itu produk politik, apalagi undang-undang. Karena dia dibentuk oleh lembaga politik. Siapa itu? Ya oleh DPR, Presiden, dan juga DPD memberikan pertimbangan. Tanpa 3 lembaga ini, atau tanpa 2 saja, Presiden dan DPR, tidak ada undang-undang. Tapi ketika undang-undang itu sudah dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan legislatif, ya toh, wajib hukumnya kita harus tunduk dan taat padanya. Ya toh? Nah, zaman Pak Jokowi mau menyelesaikan periode kedua, ada usul supaya Pak Jokowi diberikan 3 tahun lagi tambahan. Oh ya, 3 periode. 3 tahun dulu, 3 tahun dulu. Oh ya, 3 tahun. Ya, Ibu Mega menolak. Ibu Mega menolak. Terus ada yang datang untuk membujuk Ibu Mega, bagaimana kalau 3 periode. Ibu Mega menolak. Ya toh, atas dasar itu kalian bisa lihat konstelasi politik berubah. Oke, baik, Bro. Ya toh? Ya, kalau konstitusi sudah mengatakan bahwa paling lama 10 tahun, paling banyak, ya itu aja ditaati. Sebab jika tidak dibatasi, maka apa yang dikatakan oleh Lord Acton itu tidak salah. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Acton itu seorang pujangga bangsawan Inggris. Dia bisa mengatakan seperti itu. Memang kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan apapun cenderung korup. Dalam keluarga ke, dalam organisasi ke.
entahlah lembaga-lembaga keumatan cenderung korup itu pengertiannya luas. Siap. Ya toh? Ya korupsi macam-macam lah, bukan saja uang tapi kesempatan untuk ya seperti itulah, untuk mau memperluas, memperpanjang masa jabatan dan kewenangan itu. Maksudnya korupnya di situ, ya. Jadi harus kita melakukan banyak hal untuk yang bersifat transformatif, ya toh? Transformatif, perubahan-perubahan yang radikal. Pernah Jokowi mengintrodusir revolusi mental. Menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Bung Karno dulu. Ya. Tapi tidak jalan. Periode kedua sama sekali tidak jalan. Bahkan yang dilakukan olehnya adalah korupsi. Sulit dibendung. Dan sampai sekarang. Jadi Pak Prabowo itu mendapatkan apa ya? Mendapatkan warisan yang buruk-buruk semua dari rejim yang sebelumnya. Ya toh? Korupsi yang meledak. Tidak bisa terbendung. Ya toh? Utang luar negeri yang membengkak. Ya ini sudah semakin menaik kan utang luar negeri kita? Ya. Kurs terhadap dolar Amerika begitu naik. Itu menurun ya. Amerika naik, dolarnya kita rupiah menurun. Gitu. Saya kira ini tanda-tanda untuk ya apa ya, bisa dimunculkan reformasi jilid 2. Dan reformasi jilid 2 itu menurut saya tidak bertentangan dengan konstitusi. Itu unwritten constitution. Konstitusi yang tidak tertulis itu. Ya, itu dibungkus dengan rakyat yang berdaulat menghendaki supaya ada perubahan. Perubahan yang sifatnya transformatif, yang radikal. Ya. Ya, pemerintahan itu harus memilih mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan teknokratik, tapi juga orang cerdas yang memang rendah hati, yang jujur, yang berwibawa, memiliki leadership yang kuat. Gitu? Bukan sekedar diberikan jabatan karena memang dekat dengan penguasa itu. Ya, itu juga tidak salah, tapi ya harus kompeten lah. Gitu. Betul-betul harus diseleksi sedemikian rupa sehingga yang muncul itu primus inter pares. Artinya dari yang terbaik dari yang baik-baik. Betul. Demikian, Ral. Oke. Baik, menarik sekali Prof. Bahkan yang tadi Prof bilang sedikit bicara tentang ya sebenarnya kita harus reformasi reformasi hukum atau reformasi peradilan kan gitu. Karena tugas Bapak Prabowo ini sangat besar lah dan sangat berat melihat khususnya dalam tanda petik bicara tentang korupsi tadi kan Prof. Bahkan ya dia mewarisi banyak hutang, dia mewarisi banyak pejabat-pejabat yang sedang melakukan tindak pidana korupsi yang notabene ya sampai pada hari ini juga para pejabat-pejabat kita mulai dari eksekutif, legislatif di daerah bahkan di pusat itu yang terlalu banyak. Nah, jadi nampaknya kita perlu untuk membuat tadi karena Prof singgung kan bicara tentang reformasi hukum ini, nampaknya kita perlu untuk seharusnya membuat satu format reformasi ini Prof. Dan institusi hukum yang ideal lah. Agar agar aparat penegak hukum ini tidak mudah dalam tanda kutip itu diperjualbelikan gitu Prof. Karena kekurangan sudah deklarasinya etika, bahkan ya kita tidak bisa kita bilang kita tidak bisa melawan pimpinan karena pimpinan sudah memulai. Bahkan harusnya tadi Prof juga sudah singgung undang-undang RUU perampasan aset yang sebenarnya kalau ini segera dilakukan ini bisa juga banyak pencegahan tindak pidana gitu Prof. Bahkan bisa jadi nanti itu struktur lembaga hukum ini mungkin nanti akan lebih diperjelas dengan adanya RUU perampasan aset. Nah, namun kira-kira Prof bicara tentang format reformasi hukum lah. Yang bagusnya ini sekarang ini apa yang perlu kita kerjakan dengan fenomena yang hari ini terjadi, tidak hanya aparat penegak hukum yang ada di pusat tapi hampir seluruh stakeholder, hampir seluruh maupun di ormas, pemerintah semua ini banyak melakukan sesuatu hal yang tidak sejalan dengan hukum itu, Prof. Ya, ada kelemahan kita. Kalau usul itu gampang, rekomendasi itu gampang. Kelemahan kita ini parlemen kita lumpuh.
DPR kita lumpuh. Ya, banyak kasus-kasus korupsi, penyelewengan, ya, abuse of power itu, mereka diam semua, diam. Itu mereka menjadi legislator yang bisu, yang membisu itu, diam semua, ya toh? Dan orientasinya bagaimana 2029 menang pemilu lagi, hanya itu yang dipikirkan. Sorry, saya mohon maaf dari teman-teman partai. Apa seperti itu menjadi pemimpin bangsa dan negara? Ya, kita bekerja sebaik mungkin saja, ya, dengan jujur, ya toh rakyat yang menilai nanti partai mana yang paling pantas memimpin bangsa ini sebagai partai peraih suara terbanyak. Kan begitu. Tapi kalau semua itu hanya untuk melindungi diri, mempersiapkan diri untuk pesta demokrasi 2029, apa hanya itu kerjanya mereka? Ya toh? Apa hanya itu? Tidak ada yang membuka diri untuk khususnya komisi-komisi yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi besar ini. Ya. Ada kan komisi 1 sampai 2 sampai 13. Nah, sekarang ya, Prof. 13 kan? Sudah 13. Gitu. Ya, komisi mana yang mempunyai tanggung? Saya kira komisi 2, komisi 3. Kan begitu. Bersuara lantang lah. Ya. Atau dari fraksi-fraksinya bilang Prof Ya, bersuara lantang. lewat fraksi aja, enggak usah partai, lewat fraksi saja. Ya toh? Kalau mereka lakukan itu, saya kira check and balances mekanisme pengawasan secara berimbang itu berjalan. Artinya apa yang dilakukan oleh eksekutif menurut ya perspektif dari legislatif itu bertentangan dengan undang-undang, tegurlah, panggillah, awasin mereka. Tuh, fungsi mereka mengawasi kan pelaksanaan undang-undang tertentu di dalam konstitusi itu diatur. Tapi sampai sejauh mana mereka mengawasi, misalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai seberapa jauh? Itu sudah berlangsung dengan baik, ditegakkan dengan baik, kepastian hukumnya terjamin, kan begitu. Nah ini pada diam semua, Pak. Nah kalau mereka diam semua, orang lalu berpikir boleh jadi mereka juga melakukan korupsi. Ya, Pak Prabowo itu memang punya metafora, saya akan kejar korupsi sampai di akar-akarnya. Ya, apa namanya, Antartika. Itu metafora kan. Tidak salah kalau retorika dan metafora seperti itu digunakan. Saya bilang terlalu jauh itu Pak Presiden. Dekat-dekat di Senayan saja. Iya, nggak usah sampai Antartika ya. Gitu. Karena Senayan yang Senayan lumbungnya. saja banyak itu. Atau di pusat-pusat kekuasaan kementerian tuh banyak sekali itu korupsi. Gitu. Di situ dulu dilakukan pemberesan di situ. Baru turun secara struktural ke bawah. Dilakukan pembersihan struktural. Pembersihan struktural. Artinya struktur pemerintahan ya, birokrasi pemerintahan itu dibenahi. Kurang apa ya? Saya lihat negara ini, bangsa ini, pemerintah ini apa ya? Kita ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ya, PAN-RB. Ya. Itu sampai seberapa jauh mereka mereformasi birokrasi sih? Mendayagunakan aparatur pemerintah negara sampai seberapa jauh? Oh, diam semua. Harusnya mereka yang harusnya berbicara. Iya, betul, kan begitu. Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI, mana suaranya? Ya toh? Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, mana suaranya? Kalian awasi itu pembangunan infrastruktur besar-besaran itu di mana-mana itu terjadi ya. Itu uang dari mana? Ya, plafonnya berapa? Dan digunakan berapa? Sisanya kemana? Kan begitu.
pasti ada sisa ya, Prof? Ya, lu pastilah. Bisa dikembalikan Oh, iya. ke negara kan begitu. Tapi ini diam semua, Pak. Kenapa diam? Boleh jadi mereka semua pemain. Boleh jadi. Saya mohon maaf kalau memang persepsi saya sedikit salah atau sangat berlebihan. Tapi yang saya membacanya begitu, Saudara Ral, ya? Oke. Menarik, ternyata ya memang apa ya? Ya, semua perangkat negara kita ini ya memang perlu untuk diawasi, walaupun sebenarnya di pemerintahan inspektorat ada, di kepolisian Kompolnas ada, di kejaksaan komisi kejaksaan ada, di kehakiman komisi yudisial ada. Semuanya ini adalah mengawasi aparat penegak hukum agar tidak lenceng dari tugas dan fungsinya. Namun tetap saja masih banyak yang melakukan itu, Prof. Ya. Nah, baru apa sedikit yang agak kita ini, Prof. Rahlan kan anak hukum juga nih, Prof. Sedikit menganut ya hukum responsif lah, Prof. Karena kenapa? Ya walaupun memang belum ada aturan yang mengatur terhadap sesuatu hal tindak pidana, ya kita sebagai aparat penegak hukumnya juga harus junjung itu tinggi. Kita harus mencari sesuatu formulasi yang baik lah untuk menjalankan hal ini. Nah, apalagi itu kan Sucipto Raharjo, pencetus utama dari Progresif. hukum progresif ini. Nah, kira-kira Prof, apakah aparat penegak hukum ini tidak mempunyai terobosan atau terlalu, kalau aku bilang begini, Prof, kalau dia terlalu kaku terhadap undang-undang tertulis, enggak, makanya dia melakukan tidak pidana korupsi. Tapi kalau dia taat, harusnya dia tidak. Nah, jangan sampai karena dia pintar dalam sudut pandang hukum, sehingga dia mampu untuk mengelabui sehingga melakukan tidak pidana korupsi. Yang Rahlan takuti, sehingga dia tidak mau melakukan terobosan-terobosan baru. Nah, yang menariknya itu adalah, Prof, terobosan hukum apa yang sebenarnya paling mendesak untuk diterapkan di negara kita ini agar ya memang memberikan efek jerah ini, bingung kita tanda kutipnya, Prof. Karena memberikan efek jerah bagi aparat penegak hukum. Tapi hal yang paling bagus untuk terobosan paling kuat agar aparat penegak hukum ini ya mengakui kesalahan dan dia tidak mengulangi kesalahan, baru kemudian dia juga jangan meminta-minta lagi jabatan karena dia sudah pernah tersandung korupsi. Nah, kira-kira terobosan hukum yang terbaik itu apa, Prof? Ya, terobosannya sudah diusulkan hukuman mati. Hukuman mati ya? Iya, Wow. tapi KUHP yang baru kan tidak memuat itu lagi. Tidak memuat, Prof. Memuat tapi ada. Iya, ada jeda dan. Jeda dulu 10 tahun dulu masa percobaan kan begitu. Iya, gitu. Tapi ya kalau toh tidak sampai ke hukuman mati, mungkin yang sedikit lebih bermartabat itu hukuman seumur hidup. Biarlah seumur hidup dia di penjara dan meninggal di situ. Artinya siapapun yang melakukan tidak pidana korupsi, Siapapun. dia harus dihukum seumur hidup. Tentu semua hak-hak politik harus dicabut. Kecuali hak untuk hidup, hak untuk bernapas, hak untuk makan, tetap. Makanya jangan hukum mati ya. Jangan hukum mati. Lama-lama juga ya mati dia. Iya, ya. Ya itu stres kan. Kira-kira berani nggak pemerintah kita untuk Sudah ada kan, sudah ada pengusulan seperti itu pada waktu pembahasan KUHP baru. Sudah ada. Sebab kalau efek jerah itu bikin ya sejerah mungkin. Iya, iya. Jangan di atas kertas saja gitu loh. Satu, kedua hukum progresif tadi sebetulnya Perpu itu progresif. Gitu? Ada presiden harus cepat ya. Iya. Progresif, responsif, di Perpu itu dua-dua ada, responsif, progresif. Ya toh? Itu perintah konstitusi malah. Ya toh? Bentuk konstitusi kita cukup progresif loh. Kan gitu. Tapi ya mungkin budaya kita yang kurang bagus. Budaya kita ini kan bangsa yang sangat ya kita punya nepotismenya tinggi sekali. Sangat tuh. Iya, primordialismenya tinggi sekali. Ini bangsa yang primordial sekali. Ya, suku, pulau, agama, subetnis, stratifikasi sosial, ya, itu juga memang mengganggu. Kalau sama-sama memiliki atau menduduki stratifikasi sosial kelas tinggi, menurut
Donald Black dalam The Behavior of Law itu, perilaku hukum itu, ya toh, mereka saling bekerja sama, konspirasi, ya, supaya mereka aman dalam segala hal, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Tapi kasihan yang di bawah itu, yang tidak mempunyai akses politik untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kalau toh mau memperjuangkan keadilan dan kebenaran, ada strukturnya. Ada kejaksaannya, ada kepolisiannya, ada kehakimannya. Tapi menuju ke arena itu kan perlu uang, Pak. Iya. You korupsi 200 juta, mungkin yang akan you keluar itu 1 miliar. Untuk bayar segala macam itu. Besar, cukup besar. Ya iya. Jadi ini budayanya itu. Sosial sistem kita, ya, sistem budaya kita sepertinya tidak bisa menopang, ya. Tadi Anda bilang harus dimulai dari mana, kan begitu? Iya. Ya mungkin mulai dari pendidikan hukum dulu. Pada level universitas itu. Oke, menarik Ya, itu, Prof. loh iya. Calon sarjana hukum itu kalau ujian itu jangan nyontek misalnya. Menjadi calon hakim, calon jaksa jangan pakai duit misalnya. Mau masuk akademi kepolisian jangan pakai duit misalnya. Ini semua pakai duit. Tidak semua pasti ya, tapi mayoritas. Itu sudah dititip itu. Ini jatah ini ya tuh. Stratifikasi itu kan itu. Tinggal nanti kalau dia ada kesempatan untuk mengangkat familinya, keponakannya, Keluarga besarnya. itu kita sangat kental di situ bangsa ini. Itu tidak terjadi di Cina itu. Terjadi memang, tapi langsung hukuman mati. Bahkan sahabatnya Xi Jinping pun langsung dieksekusi mati, itu. Prof. Makanya. Tapi ya kita nggak sampai di situ lah. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua kan kita junjung tinggi lah. Ya. Bagi saya konsep hukuman seumur hidup itu dan mencabut semua hak politiknya. Ya. Memilih maupun dipilih dia cabut. Itu yang harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Kita berharap ya di season hari ini, Prof, ya Bapak Prabowo mendengarlah bahwasanya kalau memang undang-undang tidak pidana korupsi harus dirubah, tapi menunggu regulasi lama atau RUU perampasan aset juga menunggu regulasi lama, ya gunakan hak prerogatif dia untuk terbitkan. Saya kira kalau Pak Prabowo mengeluarkan Perpu 1-2 minggu ini, rating naik. Itu kekonsistenan dia untuk apa? Iya. Untuk tidak pidana korupsi ini dihapus. Rasa naik, kepercayaan masyarakatnya naik. Saya yakin tuh. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo atau teman-teman yang dekat dengan Pak Prabowo mendengar ini. Oke, baik. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Saya titip ini untuk supaya Pak Prabowo, kita di belakang Pak Prabowo kok. Siap. Karena dia orang tegas juga. Saya lihat. Betul. Tegas. Apa yang hari ini terjadi ya. Secara dugaan Kuprov, ya dia pasti benar melihat dan menyetujui apapun yang sedang terjadi hari ini. Jangan tangguh-tangguh. Baik. Kalau dia mau sampai 2009 dan 5 tahun lagi, dia harus melakukan sesuatu yang sangat masterpiece, karya agung. Kan begitu? Betul. Ya, Ral. Oke. Tadi Prof sempat singgung tentang ya sebenarnya kalau memang aparat penegak hukum ini ya belajarlah sejak awal di perkuliahan, kan gitu kan Prof. Ya tidak mencontek kata Prof tadi, mengerjakan ujian dengan baik dan benar, memberikan perilaku, jangan sogok dosen lah atau apa, kan begitu Prof. Nah ini karena background Prof juga senior kita ini juga, abang juga dari background akademik, nampaknya kita juga harus membahas ke sana Prof. Karena aparat penegak hukum ini juga lahir dari ruang-ruang akademik karena mereka gitu Prof. Nah, kira-kira Prof bagaimana sekarang dunia akademik untuk bisa kita bilang memastikan lulusan mereka lah memiliki integritas tinggi lah, agar tidak bisa kita bilang tidak terkontaminasi dengan sistem yang hari ini ada. Jadi dia mampu berdiri sendiri untuk memberikan contoh yang baik dan dia tidak terpengaruh.
karena dia sudah dibekali oleh ruang-ruang nilai akademik, dosen yang sudah memberikan semangat bagi dia untuk ya nanti kalau kamu selesai tamat ya nilai-nilai apa yang sudah Bapak berikan kamu harus pegang. Nah, kira-kira bagaimana itu Prof dunia akademik untuk memastikan lulusannya punya integritas yang bagus? Saya kira semua dosen kalau melaksanakan tugasnya pada kuliah-kuliah awal itu selalu memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat ya kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa hukum ya, karena mereka calon-calon pemimpin bangsa untuk mengisi infra dan suprastruktur ya di eksekutif, legislatif, yudikatif. Pejabat yang paling banyak ini dalam satu negara itu orang hukum, Pak. Pejabat di Indonesia itu mungkin 70% orang hukum. 30% dibagi ke yang lain. You bicara polisi, KPK, jaksa, hakim, semua harus orang hukum. Mantan presiden pun dia tidak bisa jadi hakim karena bukan orang hukum. Betul. Tapi orang hukum bisa jadi presiden. Betul. Nah, harusnya pemerintah memperhatikan komunitas intelektual yang menggeluti hukum itu sejak awal. Sejak dia semester 1 diarahkan siapa yang cocok jadi hakim, jaksa, pengacara, legislator, itu harus diarahkan betul-betul. Karena di tangannya itu adalah masa depan semua bangsa. Keadilan dan kebenaran kan tergantung dari penegak-penegak hukum itu. Aparat penegakan hukum itu. Ya. Dia harus menjadi contoh dan teladan kepada yang lain-lain. Ya, toh? Betul bahwa undang-undang itu produk politik, tapi ketika dia menjadi produk politik itu semua orang harus tunduk padanya, termasuk yang membuatnya itu. Ya, presiden harus tunduk pada undang-undang, pada konstitusi, para menteri dan seterusnya sampai ke kepala desa. Jangan melanggarnya itu, apalagi melakukan abuse of power, ya, apalagi melakukan semacam korupsi yang dikatakan tanda kutip ya. Korupsi, mega korupsi ya. Mega korupsi. Ya, corruption by greed. Karena keserakahan orang-orang melakukan itu. Teori korupsi banyak, corruption by opportunity, by design, by need, karena kebutuhan. Gaji tidak cukup. Tapi yang paling berbahaya itu corruption by greed itu. Dia berada pada pucuk kekuasaan pimpinan tingkat pusat dan dia mengatur segala-galanya, dia memakan semua itu atau sebagian anggaran negara yang adalah itu uang rakyat untuk kepentingan diri dan kroni-kroninya. Dan begitu. Oke, baik Prof. Artinya ya secara konsisten pastinya lembaga pendidikan ini untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa integritas itu selalu junjung tinggi, terkhusus ya di dunia hukum kan Prof, karena ya hukum tadi Prof bilang bisa jadi presiden, tapi presiden belum tentu jadi hukum. Nah, hal yang menarik itu adalah Prof, sekarang di kita mahasiswa Prof, Rala masih meyakini bahwa memang mahasiswa ini ajeng opceng, agen perubahan. Terkhusus ya GMKI hari ini. GMKI hari ini ya memberikan kontribusi yang nyata lah bagi masyarakat, perguruan tinggi dan gereja. Karena kita mengilhami bahwa kita sebagai agent of change, kita sebagai agen perubahan. Nah, kira-kira Prof, apa ya petuah kepada kita lah, saran-saran kepada GMKI ini Prof. Bagaimana melihat apakah kita sebagai mahasiswa, apalagi khususnya di GMKI, mampu nggak kira-kira menurut Prof, kita-kita yang meneruskan masa depan penegakan hukum ke depan, mampu untuk memberantas mata rantai korupsi ini, Prof? Iya, itu sangat tergantung dari Tripanji masih 3 itu. Masih, Prof, belum tambah-tambah. Nggak mungkin tambah itu, Prof. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian kan. Ya, saya kira kalau itu dikaitkan dengan filsafat ilmu menarik. Tinggi iman itu kan ontologisnya, hakikat. Hakikat orang-orang beriman yaitu taat pada perintah Allah.
taat pada firman, taat pada kitab sucinya, hakikat itu. Karena hanya dengan cara seperti itu dia bisa menjadi manusia yang memang berketuhanan, bermartabat, ya, beradab, ya, adil, jujur, ya, kan begitu. Nah, kemudian tinggi iman, tinggi ilmu, itu epistemologinya, ya, power of knowledge, ya gitu ya. Kekuatan kompetensi keilmuannya ada di situ, ya. Dan tinggi pengabdian atau amal itu kan sebetulnya aksiologinya, penerapannya dari pertama dan kedua itu. Dan sama juga dengan teman-teman di HMI kan begitu, atau PMII, PMKRI, ya, semua begitu. Organisasi mahasiswa juga ada tripanji seperti itu, ya. Amal, iman, ya, amal soleh, kan begitu. Kalau itu dilakukan secara konsisten dan konsekuen, berkelanjutan dan berdampak, maka GMKI akan menghasilkan kader-kader bangsa dan negara, kader-kader untuk membesarkan gereja-gereja dan lembaga keumatan yang lain, ya, di luar gereja itu, dan juga bisa berpartisipasi dengan masyarakat luas dan menjadi garam dan terang dunia, contoh bagi yang lain-lain. Nah, kalau kader-kader GMKI sendiri tidak membenahi diri, ya, pola pikirnya, perilakunya, attitude-nya, ya, apa yang mau dipertahankan? Kalau garam sudah menjadi tawar, untuk apa? Dibuang saja, kan begitu. Betul. Jadi garam dunia, terang dunia, ya toh, domba di tengah-tengah serigala, ya, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. 5 ini, Pak, ya toh, 5 ini. Kapan kita jadi domba? Kapan kita jadi terang? Kapan kita jadi garam? Atau menggabungkan semua itu, ya? Ya, garam yang ada dalam diri kita, terang ada dalam diri kita, ya toh, merpati juga, ular yang cerdik, ya, dan seterusnya. Harus kita miliki itu. Tanpa itu tidak bisa. Untuk apa kita ber-GMKI? Kan ada tujuan akhirnya kita ber-GMKI, ya toh, untuk manusia, ya toh, menghadirkan tanda-tanda shalom bagi umat, bagi bangsa, umat manusia, ya kan begitu. Ya. Oke. Ini kita balik lagi, Prof, bicara tentang mengurai benang kusut korupsi di lingkaran aparat penegak hukum. Tadi sudah banyak Prof sampaikan bahwa pertama, ya, moral etika sudah menurun, baru ya korupsi memang dimulai dari atas, baru kemudian ya kekonsistenan terhadap penegakan hukum ini juga belum ada, baru kemudian ya nilai-nilai yang harusnya terkandung di dalam diri mereka itu harusnya ada karena dididik sejak awal di akademik, tapi itu lama-kelamaan menghilang. Dan terakhir, Prof, kira-kira pesan moral lain, Prof, pesan moral kepada seluruh kader GMKI, kepada pemuda-pemuda seluruh Indonesia, bagaimana caranya kita untuk menjaga idealisme kita lah, Prof, khususnya bicara tentang hukum dan keadilan. Karena Rahlan meyakini bahwa kita adalah regenerasi bangsa yang akan mewujudkan cita-cita, bahkan Bapak Prabowo bilang Indonesia Emas nanti 2045, ya pasti Rahlan yakin ya kita umur 20, 30 atau 40 lah yang akan menyongsong itu. Nah, kira-kira semangat apa yang perlu Prof sampaikan kepada kader bahkan pemuda seluruh Indonesia untuk tetap semangat? Ya, kalau hukum itu berintikan keadilan dan kebenaran, maka yang harus dipegang teguh oleh kader-kader bangsa yang terutama yang menggeluti dunia hukum, ilmu hukum, adalah nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu sendiri. Kalau seorang penegak hukum tidak memiliki nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dia melakukan korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, ya, dan merugikan orang lain,
menguntungkan diri sendiri, merugikan negara. Apa yang mau kita pelajari dari kumpulan manusia-manusia seperti itu? Kan begitu. Betul, Prof. Kita harus memulai dari diri sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Immanuel Kant, ya, saya di beberapa tempat saya mengutip pendapatnya itu. Ciri khas peradaban adalah bagaimana seseorang itu mengajar dirinya sendiri. Saudara Ral mengajar dirinya sendiri. Ral, jangan mengambil barang orang. Ya toh? Ral, dalam hati saya harus benar di hadapan hukum, di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Itu hal-hal kecil. Kita harus setia pada hal-hal yang kecil. Kita adil di dalam rumah tangga, dalam kampus, dalam pekerjaan. Begitu kita menjadi pejabat negara, kita juga lakukan hal yang sama. Dan jangan tergoda sedikit pun. Orang tergoda dengan jabatan yang tinggi, dia harus cari uang untuk nyogok, udah dapat, dia mencuri uang. Gitu? Supaya dia ada jabatan gitu ya. Dan ini banyak sekali itu. Di negara kita itu saya kira sedikit sekali orang bersih, ya orang benar, sedikit sekali. Ya, tapi ya kita tidak boleh pesimis soal itu. Kita tetap optimis. Saya ambil jalan tengah saja, sambil memperbaiki diri kita, mengajari diri kita sendiri, kita mengajari dan memperbaiki lingkungan dan orang lain, anak buah kita harus perbaiki. Kalau Anda sebagai seorang dosen, ya berikanlah pelajaran dengan baik, ya. Jangan mengajak mahasiswa itu di hotel atau di restoran lalu makan-makan lantas karena sudah diajar dikasih nilai yang tinggi. Jangan. Tidak bisa, tidak ada. Kita tidak punya harga seperti itu, tidak punya. Ya, saya berusaha untuk menghindari yang begitu-begitu. Kecuali kalau sudah selesai kuliah barangkali ya. Kita diundang ngobrol-ngobrol lah, ngopi-ngopi lah boleh. Tapi kalau dalam proses, apalagi dalam ujian dan tidak boleh. Ketika kita melakukan itu hancur kita, hancur. You masuk dalam satu komunitas yang besar daripada kampus, you sudah bergaul dengan banyak orang dengan stratifikasi sosial yang macam-macam. You kalau tidak kuat iman ya tergoda juga, pasti. Artinya harus ada doktrin ya, yang secara doktrinal kita katakan kepada mahasiswa, adik-adik yang mau menggeluti dunia hukum. Kalau mau menjadi penegak hukum, siap untuk hidup apa adanya. Tidak boleh bercita-cita menjadi miliarder. Ya, milioner, tidak, jangan. Jadi apa saja atas perkenanan Tuhan ya kita mengabdi buat bangsa dan negara ini. Tahu pendiri GMKI? Lemena. Wah, itu menteri yang paling sederhana, yang paling miskin. Ini pengalaman saya. Kongres 74 di Jogja. 2 tahun kemudian Kongres 76 di Palembang, dia pakai kemeja, celana dan sepatu yang sama. Padahal 2 tahun sebelumnya bilang. Tahun sebelumnya. Wow. Itu. Sangat sederhana itu. Sungguh sangat sederhana. Ya. Sampai Soekarno itu percaya dia menjadi pejabat presiden sebanyak 7 kali. Coba. You baca buku dia yang ditulis oleh Idam Halik. Siapa itu Idam Halik? Dia mantan ketua umum NU dan pernah menjadi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Ya, dia tulis begini. Ketika Soekarno mengangkat sebanyak 7 kali Dr. Yelemena Waperdam II sebagai pejabat presiden, ya,
maka tidak ada sedikit pun kekhawatiran dari umat Islam Indonesia terhadap figur Lemena. Karena titik dua. Satu, Lemena itu orang Indonesia sejati, dan kedua, orang Kristen sejati. Orang Indonesia sejati dan Kristen sejati tidak bisa mengkhianati negara. Wah, susah dapat kan? Wah, seperti itu. 18 kali jadi menteri kemana sih? Pindah-pindah porsi. Pindah-pindah. Itu bentuk kepercayaan seorang presiden terhadap dia. Sangat sederhana, ikhlas. Ya toh, tidak ambisius. Begitu masuk ke Orde Baru masih ditawar oleh Soeharto juga untuk menjadi menteri. Beliau tolak dengan halus. Ya sebagian generasi muda saya udah terlalu tua. Ya gitu. Lalu Soeharto mengangkat Profesor Sio Besi, adik ideologinya Lemena, jadi menteri. Pada level itu menteri sosialnya yang dari Medan, dari Batak ini, aduh sampai saya lupa ya. Jadi menteri sosial, lalu Siregar jadi wakil ketua MPR, itu DMKI semua dong. Begitu. Itu generasi emas zaman itu. Ya. Mereka itu bergaul dengan semua pejabat-pejabat yang non-Kristen itu seperti kakak dan adik. Betul. Sangat menarik. Ya sebetulnya mulai dari Gunung Mulia itu. Oh, oke. Menteri Pengajaran pertama tuh. Pendiri UKI dia. Gitu. Sampai turun sampai di Sawam Cerai dan seterusnya. Sampai ke generasi kita dan sekarang generasi kalian lah. Ya, sekarang generasi Z lah bisa kita bilang senior. Iya. Begitu. Oke. Oke, Lal. Ya. Baik, senior, baik Prof. Terima kasih Prof sudah mau berbincang, sudah mau memberikan ilmunya, sudah mau memberikan pengalamannya di Asah Podcast kita pada hari ini. Ya, kita mendoakan agar Prof sehat selalu, baru semangat dalam dunia akademiknya Prof, dan yang pasti tetap binah kita ini Prof. Iya. Karena kita juga perlu untuk dituntun supaya ya kita tetap pada rule dan jalan yang tepat Prof. Ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih. Rar. Semoga di lain waktu kita bisa kembali salam buat teman-teman, berbicara dan berdiskusi Prof. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Siap. Ya, malam. Terima kasih kepada teman-teman Asah Podcast. Tunggu podcast selanjutnya dari Asah Podcast. Terima kasih.